Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sudah siapkah belajar hari ini? Sudah. Coba Bu Guru cek sound dulu ya, kira-kira sudah siap dan semangat apa belum ini? Ya. Halo. Hai. Siapa kita? Kelas 5. Toko siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Siap belajar. Ya, bagus ya anak-anak, sudah siap belajar. Bu Silvi lihat di mejanya sudah siap alat tulisnya dan bukunya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, sehat, Ge? Sehat. Sekarang coba anak-anak tengok samping kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Mas Alvin tidak masuk, kenapa? Mas Alvin sakit. Baiklah, kita doakan semoga Mas Alvin cepat sembuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar ilmu yang nantinya kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang hari ini paling awal berangkatnya? Mbak Angel ya? Ya, Mbak Angel, ayo siapkan berdoa dulu teman-temannya, Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, seperti pada syair lagu Garuda Pancasila, Pancasila dijadikan apa, anak-anak? Ya, dijadikan ideologi bangsa, karena mengandung nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang interaksi
interaksi nggih anak-anak. Nah, coba sekarang anak-anak lihat di layar nggih. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Gambar apa ya kira-kira? Itu adalah gambar anak-anak yang sedang kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, menurut anak-anak kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah ini, ini apakah interaksi yang mengarah pada hal yang baik atau interaksi yang mengarah pada hal yang buruk? Ya, yang ini interaksi yang mengarah pada hal yang baik. Betul sekali. Karena dengan bekerja bakti, itu dilakukan secara apa? Bersama-sama, bisa menambah sikap saling rukun dengan teman, melatih kerjasama. Dan lingkungan yang ada di sekolah juga akan menjadi bersih. Nah, anak-anak, interaksi itu tidak hanya yang mengarah pada hal yang baik juga, tetapi ada interaksi yang mengarah pada hal yang buruk. Ya, nanti kita akan belajar interaksi yang mengarah pada hal yang baik atau mengarah pada perpecahan, persatuan, dan interaksi yang mengarah pada hal yang buruk atau interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Diharapkan pada pembelajaran kita hari ini anak-anak itu mampu untuk menguraikan jenis-jenis interaksi sosial. Yang kedua, diharapkan anak-anak nanti mampu menyimpulkan interaksi yang mengarah pada persatuan, dan anak-anak diharapkan nanti mampu menyimpulkan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang tadi sudah Bu Silvi sebutkan anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tahapan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, nanti Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Nanti ada aturan mainnya anak-anak untuk pembagian kelompoknya. Untuk yang kedua, setelah pembagian kelompok, nanti Bu Guru akan menyajikan materi pada PowerPoint. Nanti anak-anak mendengarkan dengan baik. Setelah itu nanti juga ada tanya jawab. Setelah itu nanti Bu Guru tayangkan 2 video. Nanti anak-anak mendengarkan, menyimak dengan seksama. Nanti setelah itu akan didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi nanti akan berdiskusi bersama, menyimpulkan video yang ada pada tayangan PowerPoint. Paham anak-anak? Paham. Nah, ketika berdiskusi, semua anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya, jangan malu-malu, Setelah itu nanti anak-anak juga akan presentasi ke depan kelas untuk menyampaikan apa? Hasil diskusi. Nah, seperti biasa bagi kelompok yang nanti hasilnya paling bagus, jawabannya paling lengkap, paling sesuai, paling kompak dan percaya diri ketika maju ke depan kelas, Bu Silvi sudah siapkan reward berupa medali. Bagi siswa yang nanti juga aktif selama pembelajaran, Bu Silvi juga sudah menyiapkan reward. Jadi nanti anak-anak harus apa? Semangat. Harus mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, bagaimana, sudah paham dengan tahapan kegiatan kita pada hari ini? Paham ya? Nah, kalau begitu, sekarang Bu Guru akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Ya,
Kelompok yang pertama ada kelompok cerdas, oke. Ada kelompok berkarakter, ada kelompok cerdas. Kemudian ada kelompok berkarakter dan ada kelompok berprestasi. Seperti slogan kelas 5 ya. Apa slogan kelas 5? Cerdas, berkarakter, berprestasi. Jadi ada 3 kelompok anak-anak. Setelah ini Bu Guru akan menentukan ketua kelasnya dulu. Yang Bu Guru panggil tolong maju ya. Mbak Risti nanti jadi ketua kelompok cerdas. Ayo Mbak Risti maju dulu. Mbak Angel akan jadi ketua kelompok berkarakter. Oke, maju. Mas Galuh jadi ketua kelompok berprestasi. Nah, ini dipegang dulu ya. Ya. Jangan dibaca keras, dibaca dalam hati. Sudah? Kalau sudah, Bu Silvi juga akan membagi kertas ini ke masing-masing kelompok. Ambil satu-satu. Ayo Mas Irfan, Mbak Nabila, ambil satu-satu. Jangan dibaca keras, dibaca dalam hati dulu ya. Ya, ambil satu-satu. Nih kelompok berprestasi juga ambil. Ya, nah sudah. Nah, semuanya apakah sudah membawa kertas yang diberikan Bu Guru? Sudah. Nah, di situ tertulis apa anak-anak? Nama lagu nasional, ya kan? Ya. Nanti tugas ketua kelompok ya menyanyikan lagu nasional tersebut yang tertulis di kertas. Tapi tidak boleh menyanyikan dengan syairnya. Hanya menyanyikan la 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 seperti itu, paham? Contoh, misalnya lagu Garuda Pancasila berarti la 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 seperti itu. Jadi nanti misalnya Mbak Risti ya nyanyi, muteri kelompoknya, nanti yang mendapat lagu yang sama mengikuti di belakang Mbak Risti ya sambil nyanyi bersama-sama. Seperti itu, paham aturan main kelompoknya? Paham ya? Paham. Sekarang dari mulai Mbak Risti dulu. Dapat lagu apa? Oh iya, boleh. Ayo, langsung. Yang keras. Ayo, yang merasa kelompoknya Mbak Risti langsung bawa bukunya, mengikuti Mbak Risti bawa bukunya, ya. Ya, sekarang dilanjutkan Mbak Angel. Yang keras Mbak Angel. Yang merasa kelompoknya Mbak Angel, ayo sekarang mengikuti Mbak Angel. Kelompoknya. materi yang ada pada PowerPoint. Nah, kita akan belajar apa tadi? Interaksi sosial ya. Nah, anak-anak masih ingatkah kamu apa yang dimaksud interaksi sosial? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Ya, interaksi sosial itu apa? Hubungan apa? Kemarin? Ya. Ya, hubungan antara individu dengan individu. Iya, terima kasih Mas Talenta juga tepuk tangan. Ya. Berarti masih ingat ya interaksi
interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial itu penting dilakukan ya anak-anak, penting dilakukan individu. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya, anak-anak sehari-hari itu biar kuat, biar berenergi harus apa? Makan. Pintar sekali, harus makan. Makan apa? Iya, makan nasi. Nasi itu sebelum menjadi nasi ya, itu dari apa dulu? Iya, dari tadi. Yang menanam siapa? Iya, petani. Setelah itu juga menjadi beras ya, digiling oleh orang lain sebelum kalian masak menjadi nasi. Nggih, dimasak lalu menjadi nasi lalu kalian makan. Berarti interaksi sosial itu membutuhkan orang lain, nggih? Ya. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup, nggih, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah jenis-jenis interaksi ya anak-anak. Ada interaksi antar individu ya. Maksudnya apa? Interaksi antar individu itu interaksi antara dua orang. Contohnya apa itu interaksi antar dua orang? Saling berbincang dengan teman. Berarti itu adalah antara dua orang ya. Misalnya Mbak Angel dengan Mbak Hilda seperti itu. Kemudian ada apa lagi nih? Iya, menyapa tetangga. Kemudian ada dokter yang sedang mengobati pasiennya. Nah, kemudian jenis interaksi yang kedua itu interaksi individu dengan kelompok. Oke, jadi interaksi individu dengan kelompok maksudnya adalah interaksi antara seseorang dengan kelompok. Nah, contohnya apa? Ayo. Seorang guru yang mengajar siswa di kelas. Bu guru ini berarti individu enggak? Apa kelompok? Individu. Ya, individu. Kalau anak-anak semua? Ya, jadi contohnya itu bu guru yang sedang mengajar di kelas. Selain itu apa lagi? Iya, seorang narasumber yang berbicara saat seminar ya. Terus selanjutnya ada seorang siswa membaca pantun di kelas. Untuk yang ketiga, jenis interaksinya itu apa? Antar apa dengan apa? Antar kelompok dengan kelompok. Coba sebutkan contohnya apa? Tambang antara dua tim, ya kan? Kelompok dengan kelompok. Terus apa lagi? Bersaing memenangkan perlombaan. Nah, anak-anak, interaksi sosial itu, tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau kesatuan, Oleh karena itu dibedakan menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Yang kedua, interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Nah, kalau interaksi yang mengarah pada persatuan itu melakukan hal yang positif apa negatif? Ya, hal yang positif, hal yang baik, Nah, interaksi sosial mengarah kepada hal yang positif, atau mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Kalau interaksi yang mengarah pada perpecahan itu mengarah pada hal yang apa? Ya, pada hal yang buruk disebut juga dengan disosiatif. Nah, merugikan banyak pihak enggak kira-kira kalau interaksi yang mengarah? Ya, interaksi yang mengarah
pada perpecahan itu merugikan banyak pihak, nggih, sehingga bisa menyebabkan apa? Ya, rusaknya persatuan bangsa. Jadi, interaksi yang mengarah pada perpecahan dapat menyebabkan rusaknya persatuan bangsa. Nah, coba sekarang anak-anak amati gambar A dan gambar B ya. Diamati coba gambar A dan gambar B. Nah, menurut kalian gambar manakah yang menunjukkan interaksi yang mengarah pada persatuan dan mana yang menunjukkan interaksi yang mengarah pada perpecahan? A. Yang A yang apa? Mengarah pada apa? Kalau yang B? Mengarah pada perpecahan. Coba kita cek ya, jawaban anak-anak benar apa tidak? Wah ya, betul sekali. Gambar A merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, sedangkan gambar B merupakan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Nah, dapat bintang anak-anak ya. Nih, selanjutnya gambar di atas tadi ya. Itu gambar apa anak-anak? Gambar piket. Gambar piket, oke? Nah, ini adalah anak-anak yang sedang membersihkan kelas, ya, sedang melaksanakan tugas piket. Nah, dalam tugas piket ini ada interaksi sosial yang mengarah pada apa? Persatuan. Dengan melakukan piket bersama-sama akan membuat siswa menjadi apa? Dia semakin rukun, melatih sikap apa? Iya, kerjasama, kedisiplinan dan apa? Tanggung jawab. Nah, selain itu, kalau kita membersihkan kelas, kelasnya bagaimana, anak-anak? Bersih, rapi, ya kan? Terus apa lagi? Ya, tidak dari nyaman juga ya. Kalian kalau kelasnya nyaman, belajarnya nyaman enggak? Nyaman. Nah, itu adalah contoh interaksi manusia yang mengarah pada persatuan. Yang tadi gambar yang B, anak-anak, ini contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Oke, mengarah pada perpecahan. Nah, ini ada gambar anak-anak yang sedang apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, mengarah pada perpecahan ya. Ya, jadi ada anak yang sedang apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Kemudian ada temannya itu yang sedang mengingatkan ya. Tapi malah berdebat jadinya. Yang tadi membuang sampah sembarangan diingatkan, malah berdebat. Itu termasuk jenis apa? Iya, interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Nah, sekarang dapatkah kamu menyebutkan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, Mas Nalendra. Coba sekarang sebutkan contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan di lingkungan sekitarmu. Interaksi sosial yang ada persatuan, contohnya pemilihan kepala desa. Oh ya, boleh. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, contohnya dekat dengan teman. Oh iya. Ya, kata Mas Nalendra tadi, interaksi yang mengarah pada persatuan, pemilihan kepala desa. Di rumahnya Mas Nalendra pernah melihat ya, pemilihan kepala desa itu mengarah ke persatuan enggak? Iya ya, mengarah ke hal yang baik. Yang perpecahannya tadi apa kata Mas Nalendra? Bertengkar dengan teman. Bertengkar dengan teman baik apa buruk? Siapa yang pernah bertengkar dengan teman? Tidak ya. Ada Mas, nggak boleh ya, karena termasuk interaksi yang mengarah pada apa? Perpecahan.
sudah dapat menyebutkan contoh interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan dengan benar. Nah, ini adalah contoh-contohnya, anak-anak. Contoh-contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Ada apa saja? Kerja bakti. Mengikuti penyuluhan kesehatan dan penggalangan dana untuk membantu korban banjir. Kalau contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan apa? Iya, betul. Berarti anak-anak sudah tahu ya contoh-contoh interaksinya. Mana yang termasuk interaksi yang mengarah pada persatuan dan mana interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, sekarang Bu Guru akan melakukan tanya jawab dulu kepada anak-anak, nggih. Coba siapa yang bisa nanti menjawab, tunjuk jari ya. Ya. Coba uraikanlah jenis-jenis interaksi sosial. Tadi ada 3, siapa yang bisa menjawab? Mbak Angel? Mbak Angel bisa menjawab? Coba Mbak Angel. Jenis interaksi ada 3 apa saja? Interaksi individu dengan individu. Contohnya, seorang dokter sedang memeriksa pasien. Interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru sedang mengajar siswa di kelas. Interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya, 2 tim sedang bermain sepak bola. Wah, bagus sekali Mbak Angel. Beri tepuk tangan untuk Mbak Angel. Ya, interaksi tadi ada 3. Apa Mbak Angel? Individu. Apa tadi? Iya, contohnya apa Mbak Angel? Ya, seorang dokter sedang memeriksa pasien. Betul apa salah? Betul. Kemudian yang kedua, interaksi? Iya, individu dengan kelompok. Tadi contohnya apa Mbak Angel? Iya, seorang guru sedang mengajar di kelas. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya 2 tim sepak bola ya tadi ya. Iya, berarti benar apa salah anak-anak? Jawabannya Mbak Angel. Betul. Nah, sekarang kan anak-anak tadi sudah mendengarkan materi dari Bu Guru, nggih? Nggih, saatnya anak-anak berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, coba simak video berikut ini, nggih. Ini video yang pertama ya anak-anak ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengadakan kerja bakti membersihkan kelas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kelas yang bersih Tolong diperhatikan videonya kita sehat dan rajin belajar. Silakan. Teman-teman, ayo kita bersama-sama membersihkan kelas. Supaya lebih mudah, kita bagi tugas menjadi 4 kelompok. Jojo menyapu lantai, Coki mengepel, Nina mengelap debu di meja, dan Boni membersihkan jendela. Ayo, kita berangkat ya. Sudah selesai. Wah, kelas kita jadi rapi dan bersih. Jika kita bekerja sama, pasti semuanya menjadi mudah dan cepat selesai. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian. Ibu menyiapkan hadiah buat semua karena kalian pandai membersihkan kelas. Ya, itu adalah video yang pertama. Sekarang coba perhatikan video yang kedua ya anak-anak. Ini video yang kedua. Nanti anak-anak simpulkan video yang pertama mengarah pada interaksi yang apa, yang kedua pada interaksi yang apa ya.
sekarang dulu yuk. Ya udah, ayo kita ke sana. Bagaimana dengan proyek kita? Oke, aku akan ke sana untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Disimak dengan baik ya. Ada apa ya Bapak datang ke sini? Kedatangan saya ke sini untuk bersilaturahmi dengan Bapak, dan saya juga mengajukan permohonan untuk kelancaran proyek yang saya akan bangun. Saya akan atur semuanya supaya lancar. Berhenti! Apa yang dilakukan gajah ini? Wah, gajah ini melindungi anaknya yang tampak kelaparan. Ternyata ini kenapa gajah menyerang perkampungan kita. Nah, sudah selesai anak-anak. Dua videonya sudah disimak dengan baik ya. Nah, sudah disimak dengan baik. Setelah anak-anak menyimak dua video tersebut, sekarang waktunya berdiskusi mengerjakan LKPD bersama masing-masing kelompok. Oke? Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya kepada masing-masing kelompok. Nih, untuk kelompok cerdas, untuk kelompok berkarakter, dan untuk kelompok berprestasi. Nah, di situ ada petunjuk khususnya, bisa anak-anak baca dulu, nggih. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompok, nggih, nama lengkap. Nah, kemudian tadi anak-anak kan sudah menyimak video ya. Sudah kan ada dua video. Nah, seperti yang ada pada soal LKPD tersebut, anak-anak diminta untuk apa itu? Menyimpulkan dari dua video tersebut, mana video yang mengarah pada persatuan dan mana video yang mengarah pada perpecahan. Oke? Nah, itu sudah ada keterangan videonya. Anak-anak bisa berdiskusi mulai sekarang. Dalam berdiskusi semuanya harus ikut menyumbang pendapat, nggih. Ya, yang menulis bisa salah satu, tidak apa-apa. Yang lain nanti ikut menyumbang pendapat. Nggih. Jadi, anak-anak dalam mengerjakan LKPD ini memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD bisa apa? Melihat mengolah informasi yang ada pada apa? Bahan ajar yang telah dibagikan Bu Guru dan buku yang anak-anak miliki. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, Mas Narendra? Iya, ya, nah, iya ini dikerjakan ini. Ini video yang pertama mengarah pada interaksi yang mengarah pada apa? Jangan lupa diberikan alasannya, oke? Ya, jangan hanya menulis video ini mengarah pada persatuan, video ini mengarah pada perpecahan, jangan begitu. Harus diberi alasan. Kenapa kok bisa mengarah pada persatuan? Mengapa kok bisa mengarah pada perpecahan? Sudah paham anak-anak? Paham? Ya, apa ada yang perlu ditanyakan yang belum jelas kira-kira? Ya, sudah paham kelompok berprestasi? Sudah paham kelompok berkarakter? Sudah pahamkah kelompok cerdas? Paham. Sekarang anak-anak kerjakan dulu, oke? Diskusi bersama. Ya. Ditulis namanya, nama kelompok dan nama lengkapnya. Bu Guru beri waktu, oke? Jangan lupa nanti
Anak-anak boleh mencari informasi yang ada pada bahan ajar, ada pada buku paket, nggih? Boleh. Dalam memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD. Dalam gimana? Ya, sini. Ditulis di kotak sini ya. Ya, kesimpulannya ditulis di dalam kotak. Ya. Ya. Setelah selesai nanti anak-anak maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Paham ya anak-anak? Paham. Ya, semangat. Selamat berdiskusi anak-anak. Bu guru akan memantau masing-masing kelompok ya. Kelompok cerdas bagaimana, sudah paham nggih? Ya. Ya, semangat. Semuanya harus semangat. Sudah jelas yang ada di video tadi ya? Ya. Kelompok berkarakter bagaimana, ada yang kesulitan? Boten, nggih, tidak ada. Kelompok ini berprestasi bagaimana, ada kesulitan tidak? Tidak ya. Ya, Bu guru beri waktu untuk berdiskusi. Silahkan anak-anak berdiskusi. Ya, boleh menggali informasi yang ada pada bahan ajar, boleh menggali informasi yang ada pada buku paket, boleh. Ya. Nah, nanti juga kalau anak-anak sudah selesai mengetahui hasil jawabannya pada tabel, itu kan ada tabel juga ya anak-anak. Anak-anak bisa menulis pada tabel contoh-contoh interaksinya, mana yang termasuk interaksi yang mengarah pada persatuan, mana contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Bu guru beri waktu nggih? Ya, boleh berdiskusi anak-anak. Silahkan berdiskusi. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Iya, gini. Sudah sampai mana? Ya, yang menulis bisa salah satu tidak apa-apa, atau bisa dibantu gantian. Ya, boleh. Nanti setelah selesai berdiskusi, nanti presentasi ke depan kelas. Oke. Gitu. Ya, ini diselesaikan dulu yang apa di kotak ini, video tadi 1 dan 2. Setelah itu baru mengerjakan yang tabel. Oke. Nah. Boleh menyumbang pendapat ya, teman-temannya ya. Ayo, kalau ada pendapat bisa disampaikan ke teman kelompoknya. Ya, Bu guru beri waktu 5 menit lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke Bu guru, nggih. Untuk tabelnya itu anak-anak menyebutkan masing-masing 4 ya. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan disebutkan 4, dan contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan disebutkan 4. Dituliskan pada tabel. Kalau sudah
mendapatkan jawabannya kira-kira apa, bisa berdiskusi dengan temannya, langsung ditulis di tabel nggih. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Kalau diskusi harus bersama-sama. Ya, Bu Guru tunggu ya. Sudah hampir selesai ya, sudah pada tabel nggih. Waktunya 3 menit lagi nggih. Ya. Bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai? Belum ya. Bu Sylvie tunggu. Coba Bu Sylvie cek satu-satu. Sudah sampai manakah diskusinya? Wah, kelompok berkarakter mau selesai ya? Oh, bagus ya. Kelompok yang lain bagaimana ini? Sampai mana? Oh, tinggal sedikit. Ya, kalau ada yang menyumbang pendapat boleh nanti ditulis sama temannya di LKPD. Sudah? Nah, kelompok berkarakter sudah selesai. Ya, kelompok cerdas bagaimana? Belum ya? Ya, Bu Sylvie tunggu dulu, enggak apa-apa. Tapi sudah sampai tabel anak-anak? Sudah? Oh iya, sudah sampai tabel. Berarti hampir selesai. Ya. Sudah selesai kelompok berkarakter? Sudah. Kelompok berprestasi sudah? Alhamdulillah. Kelompok cerdas gimana? Oh, sudah semuanya ya? Bu Guru coba ingin kelompok berkarakter dulu maju ke depan kelas menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, semuanya maju menyampaikan hasil diskusinya. Yang membacakan hasil diskusi boleh bergantian, nggih? Oke, maju dulu. Salam. Wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu merupakan interaksi yang mengarah pada persatuan karena kegiatannya mengarah pada hal yang baik, yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Kelas yang bersih akan membuat kita menjadi nyaman. Sedangkan video 2 merupakan interaksi yang mengarah pada perpecahan karena kegiatannya mengarah pada hal yang buruk, yaitu menekan. Yang lain mendengarkan hasil diskusi temannya, nggih? Nanti boleh ditanggapi. Hewan yang ada di hutan tidak punya tempat tinggal lagi. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan, contohnya tiket membersihkan kelas. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, bertengkar dengan teman. Ya.
Contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, menanam pohon bersama-sama. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, menebang pohon secara luas. Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, dapat memilih tempat rekreasi. Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, tidak mau ikut kerja bakti membersihkan gelas. Yang keras. Memilih ketua kelas. Bentuk sosial yang mengarah pada perpecahan, tidak mau mengubah hasil kesepakatan. Ya, terima kasih untuk kelompok berkarakter. Apakah ada yang mau menanggapi? Oh, Mas Galuh ya, mau menanggapi? Ya, coba mau menanggapi apa Mas Galuh? Saya mau Yang keras? Saya mau menanggapi Nggih? kelompok berkarakter. Iya, bagaimana tanggapannya? Video Yang apa? interaksi yang baik. Iya, terus yang video kedua bagaimana? Juga merupakan contoh video hal yang buruk. Jadi interaksi. Kepada perpecahan. Iya, bagus. Terima kasih tanggapannya ya Mas Galuh. Kata Mas Galuh tadi video yang pertama interaksi yang mengarah pada hal yang baik, jadi termasuk interaksi yang mengarah pada persatuan. Untuk video yang kedua interaksi yang mengarah pada hal yang buruk, jadi termasuk interaksi yang mengarah pada perpecahan. Terima kasih tanggapannya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok berkarakter dan Mas Galuh yang telah memberikan tanggapan. Sekarang boleh duduk kelompok berkarakter. Untuk kelompok yang kedua yang presentasi adalah kelompok cerdas. Ya, silakan kelompok cerdas maju. Ya. Ya. Kelompok yang lain mendengarkan dengan baik, nanti boleh ditanggapi ya. Kalau ada yang perlu ditanggapi, kalau ada yang ditambahkan boleh. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kegiatan mengarah pada hal yang buruk, yaitu menebang pohon secara liar. Jika semua pohon ditebang di hutan ditebang, maka akan merusak lingkungan hutan hewan yang ada di hutan, menjadi tidak punya tempat tinggal lagi, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Ya, lanjutkan temannya yang membaca boleh. Memiliki keluarga Ya, terima kasih untuk kelompok cerdas. Kira-kira sudah setuju apa tidak ini dengan kelompok? Apakah ada yang mau menanggapi? Tidak. Setuju ya, berarti ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Oke, boleh duduk kembali. Untuk selanjutnya, yang ketiga kelompok berprestasi. Ayo maju kelompok berprestasi untuk menyajikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang keras suaranya ya. Yang lain boleh mendengarkan kelompok yang maju, langsung ditanggapi atau ditambahkan boleh ya. yang ada di hutan tidak punya tempat tinggal lagi, mereka semua
4. Penggalangan dana untuk membantu korban banjir. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. 1. Tidak mau mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. 2. Bertengkar dengan teman. 3. Menebang hutan secara liar. 4. Melaksanakan kehendak dalam musyawarah. Ya, terima kasih untuk kelompok berprestasi. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Mbak Risti mau menanggapi nggih? Ya, apa Mbak Risti? Dan sependapat dengan jawaban kelompok berprestasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok berprestasi yang tadi telah menyampaikan tanggapannya. Boleh duduk kembali. Nah, jadi tadi anak-anak sudah menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas bersama kelompoknya. Menurut Bu Guru, jawaban dari masing-masing kelompok sudah sesuai Nah, tadi anak-anak sudah melihat sendiri, menyimak videonya. Video yang pertama itu apa anak-anak? Mengarah kepada persatuan. Karena dalam video tersebut ada kegiatan apa? Ya, piket membersihkan kelas. Piket membersihkan kelas secara bersama-sama dapat membuat ruang kelas menjadi bersih, lingkungannya bersih, menjadi nyaman ketika belajar. Jadi termasuk interaksi yang mengarah pada apa? Kemudian yang video 2 tadi apa tuh ceritanya? Iya, penebangan pohon di hutan secara liar. Di hutan tadi ada apa tadi? Ya, ada hewan yang hidup di hutan Jadi apa? Terganggu karena ada penebangan pohon secara liar. Jadi penebangan pohon secara liar itu merupakan interaksi yang mengarah pada perpecahan, ya, karena mengarah ke hal yang buruk. Jadi tadi kasihan ya, gajahnya tidak punya tempat tinggal lagi karena di hutan pohonnya sudah ditebang. Jadi itu termasuk interaksi yang mengarah pada perpecahan. Kemudian di tabel tersebut tadi juga sudah benar, sudah sesuai, anak-anak sudah bisa menyebutkan contoh interaksi yang mengarah pada persatuan dan contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, sekarang adalah pemberian reward. Bu Guru akan mengumumkan ya, yang menurut Bu Guru, penilaian Bu Guru tadi, kelompok yang jawabannya paling sesuai, yang kompak tadi mengerjakannya bersama-sama, yang percaya diri maju ke depan kelas adalah kelompok berkarakter. Tepuk tangan untuk kelompok berkarakter. Ya, maju dulu kelompok berkarakter. Bu Guru akan memberikan reward berupa medali untuk kelompok berkarakter. Di depan, maju di depan sini. Nih, Guru karena kelompoknya saling kompak ya, tadi mengerjakan bersama-sama, semuanya ikut bekerja. Kemudian jawabannya juga sesuai. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok berkarakter. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya kelompok berkarakter boleh duduk kembali. Kemudian ada juga tadi anak-anak yang sudah semangat, sudah aktif menjawab ya dan memberi tanggapan. Tadi ada Mbak Risti, ayo maju ke depan kelas. Tadi sudah menanggapi. Mbak Angel tadi sudah memberi menjawab pertanyaan Bu Guru ketika tanya jawab. Kemudian Mas Talendra sama Mas Galuh. Oke. Bu Guru juga akan memberikan reward untuk anak-anak yang aktif. Ya, karena sudah aktif ikut pembelajaran, menjawab pertanyaan, memberi tanggapan, jadi Bu Guru berikan reward. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran. Yang lainnya tetap semangat ya. Ya, ikuti teman-teman kalian yang aktif biar
Ya, yang keras masuk ke interaksi sosial, oke. Kemudian sosial dengan interaksi individu dengan ya, ya, kemudian dengan kelompok. ya, jenis-jenis interaksinya ya. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah? Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Jenis-jenis interaksi. Ada 3 interaksi antara individu dengan individu. Terus individu dengan kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok. Kalau jenis contohnya interaksi individu dengan individu apa? Tadi. Ya, dokter yang memeriksa pasien. Apa lagi? Menyapa tetangga. Ya, menyapa tetangga. Kita kemudian interaksi antara individu dengan kelompok. Apa contohnya tadi? Seorang guru mengajar siswa di kelas. Iya, seorang guru yang ya, seorang guru ya, seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Kemudian kelompok dengan ya, kelompok dengan kelompok apa tadi? Bermain saja. Lomba tarik tambang kata Mas Galuh, lomba tarik tambang antara 2 tim itu kelompok dengan kelompok. Oke, jadi ya kita sudah merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan soal evaluasi, nggih? Ya, dikerjakan secara mandiri, jangan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek temannya. Ada 5 soal isian singkat. Anak-anak mengerjakan sendiri soal evaluasinya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, ditulis nama lengkap deh, nomor absen, hari dan tanggal. Kemudian dikerjakan. Hanya ada 5 soal isian singkat. Ya, mengerjakan sendiri-sendiri harus jujur. Dikerjakan secara mandiri. Ya, Bu Silvi beri waktu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ini 10 ya. Ya. Langsung dikerjakan soal evaluasinya. Dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek temannya. Dikerjakan secara mandiri. Tanggal 10 September. Sudah selesai? Masya Allah, Mas Galuh sudah selesai. Ayo yang lain, karena ini isian singkat ya. Jadi waktunya cukup, tidak terlalu lama. Anak-anak sudah selesai. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang sudah selesai selain Mas Galuh? Mbak Aceh sudah? Belum. Mas Talendra juga sudah selesai ya, sudah selesai semua ini. Sudah ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ya di ketua kelompoknya, boleh mengumpulkan kalau sudah selesai tanggal 10 September. Bisa dikumpulkan ke ketua kelompoknya, kemudian dikumpulkan ke meja depan sini, nggih. Ya. Untuk yang belum selesai dilanjutkan dulu, tidak apa-apa. Sudah, oke, boleh dikumpulkan Mbak Angel di depan kelas. Sampel, oke, sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Dijadikan satu, dikumpulkan di depan. Ya, sudah ya. Bisa dikumpulkan di depan. Nah,
Ya, sudah. Kelompok ini sudah semua? Ya. Adi mengerjakan sendiri kan? Sudah kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Ya, terima kasih. Nah, guru akan memberikan penugasan, atau tugas PR untuk anak-anak. Coba anak-anak amati lingkungan sekitarnya. Apakah ada kegiatan yang mengarah pada persatuan dan kegiatan yang mengarah pada perpecahan? Ditulis di buku tugas. Tulislah di lingkungan sekitarmu itu interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ditulis di buku tugas, ya. Terus untuk pelajaran yang akan datang, pelajarannya itu yaitu tentang memahami interaksi manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, ekonomi dan budaya. Anak-anak. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Semuanya sudah mendengarkan pelajaran hari ini dengan baik, banyak yang aktif. Lain kali anak-anak yang tadi belum ikut menjawab, belum ikut menanggapi, lain kali lebih aktif lagi, bagus. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Ya. Yuk, masih ingat tepuk semangat kan? Tepuk semangat. Semangat kelas 5, hebat. Selanjutnya kita tepuk PPK dulu anak-anak. Ya. Masih ingat tepuk PPK ya? Ya. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa, coba disiapkan berdoa dulu. Tadi kan sudah Mbak Angel, siapa yang berani menyiapkan? Mas Galuh. Ya, Mas Galuh boleh disiapkan berdoa. Cepat duduk, siapkan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum pulang nanti, jangan lupa langsung pulang. Ya, jangan mampir main dulu, nanti dicari orang tua kalian, Jadi langsung pulang ke rumah. Jangan lupa kalau di rumah apa anak-anak?